Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ustazah Fitri. Sekarang kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tapi sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, contohnya kuda. Ada yang diternak untuk diambil daging, telur, contohnya ada ayam. Kemudian ada yang diambil susu, kulit, dan tulangnya, contohnya yaitu sapi. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda, misalnya berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Kita dapat menirukan gerakan hewan dalam sebuah tarian, misalnya kupu-kupu, kelinci, dan lain-lain. Kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan hewan. Hal tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami isi dongeng. Kalian masih ingat apa itu dongeng? Ya, betul sekali. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan atau anjuran yang sering disebut amanat, supaya kita berbuat kebaikan. Cara memahami isi dongeng. Yang pertama, membaca seluruh teks dongeng secara cermat. Yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, menuliskan informasi dalam dongeng dalam bentuk peta pikiran supaya mudah dipahami dan diingat. Bahasa yang digunakan harus singkat dan mudah dipahami. Ada berbagai jenis dongeng, salah satunya adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Oke anak-anak, hari ini Ustazah akan menceritakan dongeng tentang anak gembala dan serigala. Disimak ceritanya ya. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuanya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Serigala! Tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Tanya orang kampung satu. Apakah serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Tanya orang kampung dua. Hahaha! Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Ujar sang anak gembala. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala memakan dombaku! Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Tanya orang kampung satu. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Jawab sang anak gembala. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang akan percaya lagi padamu. Seru orang kampung dua. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong! Teriak sang anak gembala. Anak
Gembala itu pasti bermain-main lagi. Seru orang kampung satu. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Seru orang kampung dua. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Demikian dongeng yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.